Assalamualaikum. Kalian tentu sudah mempelajari materi deret aritmatika. Sekarang yuk kita simak contoh-contoh soalnya. Pada deret aritmatika kita akan membahas ada 7 contoh soal yang akan kita bahas. Sekarang kita langsung ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Hasil dari 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 dan seterusnya sampai dengan 41 adalah, berarti kita sekarang pakai rumus rumus deret, bukan lagi rumus barisan. Rumus deret aritmatika adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1B. Atau kita juga bisa pakai rumus yang Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN gitu ya. Nah, untuk soal ini kemungkinan sih saya mau pakai rumus yang mana yang gampang. Kita pakai rumus yang kedua aja gitu ya. Yang ini kenapa? Karena diketahui UN-nya. UN-nya itu yang mana? UN-nya itu yang ini, yang 41. Ini adalah UN. Tapi kita harus tahu 41 itu U ke berapa gitu ya. Jadi kita cari dulu. Berarti kan rumusnya UN sama dengan A plus N min 1B. Berarti UN-nya 41 sama dengan 5, A-nya ditambah N min 1 dikali bedanya dari 5 ke 7 2 gitu ya. Jadi bedanya 2. 41 sama dengan 5 ditambah ini kali 2N min 2. Berarti 41 sama dengan 2N. 5 dikurang 2 itu 3, berarti plus 3. 3-nya pindah jadi 44 sama dengan 2N, maka N-nya sama dengan 22. Berarti sama aja 41 itu adalah U ke 22. Berarti di sini S22 sama dengan 22 dibagi 2 dikali A-nya suku paling pertama 5 ditambah UN-nya berarti U22 ya. N-nya kan 22. Berarti 11 dikali 5 ditambah tadi U22-nya adalah 41. Berarti 11 dikali 46 sama dengan berapa tuh? 44 dikali 11 gitu ya. 46 6015 506. Berarti jumlah dari 5 tambah 7 tambah 11 dan seterusnya sampai dengan 41 adalah 506. Lanjut soal nomor 2. Ini jika 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah seterusnya sampai dengan X sama dengan 130, maka nilai X-nya adalah, berarti kita cari Sn sama dengan, kita pakai rumus yang ini aja ya, N per 2 dikali 2A ditambah N min 1B itu ya. Nah, SN-nya kan diketahui nih 130. Berarti 130 sama dengan N per 2. Karena kita nggak tahu N-nya berapa. Dikali 2. A-nya kita ganti 4. Ditambah N dikurang 1. B-nya kita ganti dari 4 ke 6 itu 2. Berarti 130 sama dengan N per 2 dikali 8 ditambah ini dikali 2N min 2. Berarti 130 sama dengan N per 2 dikali 6 ditambah 2N gitu ya. Kemudian semua saya kali 2 jadinya 260 sama dengan, ini coret tinggal ini kali 6N ditambah ini dikali 2N kuadrat. Kemudian yang 260-nya pindahin ke sini gitu ya. Jadinya 2N kuadrat ditambah 6N dikurang 260 sama dengan 0. Kemudian semua saya bagi 2. Jadi N kuadrat ditambah 3N dikurang 130 sama dengan 0.
kemudian difaktorin. N gitu ya, 130 kan 13 kali 10. Nah, supaya jadi plus 3 berarti di sini plus 13 dikurang 10. Maka N-nya sama dengan min 13 dan N sama dengan 10. Yang kita pakai adalah yang positif. Kenapa? Kenapa yang negatif nggak dipakai? Karena suku tidak mungkin negatif, nggak mungkin suku ke negatif 13 gitu ya. Tapi suku itu selalu positif. Bukan bilangan ininya gitu ya yang positif, tapi sukunya, suku keberapa, suku pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya gitu ya, dan itu tidak boleh negatif. Jadi N itu tidak boleh negatif ya, berarti N-nya 10. Berarti sekarang di sini X itu adalah N ke 10, berarti U10. Berarti U10 sama dengan A ditambah 10 kurang 1 dikali B. Berarti U10 tadi kan X sama dengan A-nya 4 ditambah 9 dikali bedanya 2. Berarti X sama dengan 4 tambah 18. X sama dengan 22. Gitu ya. Lanjut soal nomor 3. Kita ke soal nomor 3 sekarang. Suku keempat dari suatu barisan aritmatika adalah 20 dan jumlahnya 5. Dan jumlah 5 suku pertamanya sama dengan 80. Jumlah 11 suku pertamanya. Berarti yang diketahui suku keempat, berarti U4. U4 kan rumusnya A ditambah 3B. Ya, berarti U4-nya itu 20 sama dengan A plus 3B. Kemudian jumlah 5 suku pertama, berarti S5 sama dengan rumusnya N per 2, berarti 5 per 2 dikali A ditambah dikali 2A. Saya pakai rumus 2A. Berarti di sini jadi 2A ditambah N-1B ya, berarti ini 80 sama dengan 5 per 2 dikali 2A ditambah N-nya tadi berapa? 5. Langsung saya ganti di atasnya ya, 5 ya. Berarti ini jadinya saya ganti 5. 5 kurang 1 4B ya. Semua saya kali 2 aja. 160 sama dengan ini berarti habis. Tinggal 5 kali 2 10A, 5 kali 4 plus 20B. Semua dibagi berapa? Bagi 10 ya, biar gampang. 16 sama dengan A ditambah 2B. Ini pindah ke sini, kita eliminasi. 16 sama dengan A plus 2B, ini dikurang 20 kurang 16 4 sama dengan A kurang A habis, 3B dikurang 2B B, maka B nya sama dengan 4. Sekarang B sama dengan 4 kita substitusi, jadinya 16 sama dengan A ditambah 2, B nya saya ganti 4, jadinya 16 sama dengan A tambah 8. 8-nya pindah jadi A sama dengan 16. 8 pindah dikurang tandanya ganti tanda gitu ya. Maka A-nya sama dengan 8. B-nya 4, A-nya 8. Yang ditanya 11 suku pertama, jumlah 11 suku pertama, berarti S11 sama dengan 11 per 2 2A, 2 berarti A-nya diganti 8 ditambah N-1 berarti 11 kurang 1 kali B, B-nya ganti 4. Berarti sama dengan 11 per 2 dikali 16 ditambah 11 kurang 1 ini 10, 10 kali 4 40, 11 per 2 dikali 56 sama dengan coret-coret tinggal 28.
28 dikali 11 sama dengan 280 tambah 28, 308 gitu ya. Jadi jumlah 11 suku pertamanya adalah 308. Lanjut lagi soal nomor 4. Jumlah 3 suku pertama barisan aritmatika adalah 27, berarti S3. S3 sama dengan rumusnya N per 2 berarti 3 per 2. Mana sih penghapusnya? Tiga per 2 dikali 2A ditambah N-1 berarti 3 kurang 1 kali B. Jumlah 3 suku pertamanya 27, berarti S3 nya 27 sama dengan 3 per 2 dikali 2A ditambah 2B semua kali 2 54 sama dengan 3 kali 2 6A plus 6B semua dibagi 6 bagi 6, 54 bagi 6 9 sama dengan A tambah B gitu ya. Kemudian jumlah 5 buah suku pertama berarti S5. S5 sama dengan 5 per 2 dikali 2A ditambah 5 kurang 1 kali B. S5 nya 85 sama dengan 5 per 2 dikali 2A ditambah 4B sama kayak tadi kali 2 semua 170 sama dengan 5 kali 2 10A 5 kali 4 20B semua dibagi berapa nih? Dibagi 10 17 sama dengan A ditambah 20 bagi 10 2B. Terus kita eliminasi lagi ke sini ya. Jadinya 17 sama dengan A plus 2B kita kurang 9 kurang 17 minus 8 sama dengan ini habis B dikurang 2B min B. Maka B sama dengan 8. Ini sama-sama minnya coret. Berarti B nya 8. Terus B sama dengan 8 kita substitusi ke sini ya. Jadi 17 sama dengan A ditambah 2 B nya ganti 8. 17 sama dengan A ditambah 16 maka A sama dengan 17, 16 nya pindah min 16, tandanya berubah dari plus jadi min sama dengan 1. Berarti B nya 8, A nya 1. Yang ditanya suku keempat berarti U4 sama dengan A ditambah 3B. U4 sama dengan A nya 1 ditambah 3, B nya diganti dengan 8. Berarti U4 sama dengan 1 tambah 24. U4 sama dengan 25. Gitu ya. Jadi untuk deret itu banyak eliminasi ya, cara eliminasi terus substitusi gitu ya. Lanjut soal nomor 5. Pada musim panen mangga, setiap hari Pak Bobi memetik mangga sebanyak 8N plus 3. Berarti ini adalah rumus apa? Rumus UN-nya gitu ya. 8N plus 3. Total seluruh mangga yang dipetik Pak Bobi selama sebulan 30 hari. Total seluruh berarti kan jumlah total, berarti makanya SN gitu ya. Berarti tadi rumusnya kan UN, itu rumusnya berarti 8N plus 3. Nah sekarang berarti kalau U1 hari pertama dia petik mangga Pak Bobinya, berarti dia mendapatkan 8 dikali 1 tambah 3 11 mangga gitu ya, 11 mangga. Sekarang hari kedua dia petik berarti 8 kali 2 tambah 3 jadinya 19 mangga. Hari ketiga berarti 8 kali 3 tambah 3 sama dengan 27 mangga. Dan seterusnya sampai hari ke-30 berarti U30 sama dengan ini seterusnya gitu ya, 8 dikali 30 ditambah 3
Berarti dapatnya pas hari ke-30 itu adalah 243 mangga. Nah, yang ditanya total seluruh mangga yang sudah dia petik. Berarti S30. S30 sama dengan 30 per 2. Saya pakainya yang A ditambah UN aja. Berarti ya pakai rumus yang ini. Ya. Berarti S30 sama dengan 30 per 2 dikali A-nya adalah hari pertama dia petik mangga, ini 11 ditambah U30 berarti ya, UN-nya U30. Berarti U30-nya adalah 243. Maka S30-nya sama dengan 30 per 2 dikali 254. Gitu ya. Ini 2 dibagi ini dulu, berarti sama dengan 30 dikali 127 gitu ya. Berapa tuh? 127 kali 30. 1 2 6 8 3. 3810 mangga gitu ya. Jadi selama 30 hari dia petik mangga gitu ya. Dia dapatnya sebanyak 3810 mangga. Ini tadi saya ganti dulu nih jadi 30. Nah. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 6. Seorang perawat setiap hari membuat gulungan kapas kecil untuk pembersih dan mencatatnya. Ternyata banyak gulungan kapas kecil pada hari ke-N memenuhi rumus UN sama dengan 80 plus 20N. Banyaknya gulungan kapas kecil selama 18 hari yang pertama adalah, berarti ini sama kayak soal sebelumnya gitu ya. Kita carinya S, sekarang S18. Berarti S18, kita cari S18. S18 sama dengan, berarti kan 18 per 2 dikali A ditambah U18. Nah sekarang kita cari A nya dulu atau U1 nya gitu ya. UN sama dengan 80 plus 20N. Berarti U1 sama dengan 80 ditambah 20 kali 1 sama dengan 80 tambah 20. Berarti U1 sama dengan 100. Kemudian U18. U18 berarti kan 80 ditambah 20, N-nya kita ganti 18. 80 ditambah 360, 440. Ini U18. Berarti S18-nya sama dengan 9 dikali 9 dari mana? 18 dibagi 2 gitu ya. A-nya kita ganti 100, U pertama ditambah 440. Berarti 9 dikali 540. S18 sama dengan 54 kali 9 itu kan 6, 3, 48. 486 tambahin 0-nya 1. Jadi banyaknya gulungan kapas kecil selama 18 hari yang pertama adalah 4.860 gulungan kapas. Itu ya. Lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir sepertinya. Soal nomor 7. Bila hutang sebesar $880 diangsur berturut-turut tiap bulannya $25, $27, $29 dan seterusnya sampai lunas, maka lamanya angsuran itu adalah berapa bulan gitu ya. Nah berarti ini itu yang ditanya adalah N gitu ya. N-nya berapa sih, berapa lama dia nyicilnya. Oke. Nah 880 ini merupakan SN gitu ya. Jadi saya cari pakai rumus SN sama dengan berarti N per 2 dikali 2A ditambah N-1B. Kenapa bukan pakai rumus yang N per 2 dikali 2A ditambah UN? Karena saya nggak tahu UN-nya itu berapa. N di sini saya nggak tahu berapa. Justru ini yang mau kita cari gitu ya.
Jadi saya pakainya rumus yang bawah. Oke. Sn-nya itu 880 sama dengan N per 2 dikali 2 dikali A-nya saya ganti 25 ditambah N min 1, bedanya dari 25 ke 27 kan 2, berarti 2, B-nya itu 2. 880 sama dengan N per 2 dikali 50 ditambah, ini kali ke sini kali bulan sabit, 2N min 2. Jadinya 880 sama dengan N per 2 dikali 50 kurang 2, 48 ya, plus 48. Sama, semua saya kali 2 aja, berarti berapa tuh? 1760 sama dengan kali bulan sabit atau pelangi gitu ya, 2N kuadrat N dikali 48 plus 48N, berarti ini pindah jadi 2N kuadrat plus 48N min 1760 sama dengan 0. Semua saya bagi 2, berarti N kuadrat ditambah 24N dikurang 880 sama dengan 0. Sekarang ini kita faktorkan gitu ya, N sini N. Nah sekarang 880 itu berapa kali berapa? Yang kalau ditambah bisa menghasilkan atau dikurang bisa menghasilkan angka 24. Berarti berapa? 880 misalkan 44 dikali 20 ya. 44 dikali 20. Nah supaya jadi 24 maka plus 44 minus 20. Berarti ini N-nya sama dengan 44, yang ini N-nya sama dengan 20. Gitu ya. Yang ini jadinya minus. Ntar dulu, ganti dulu. Minus. Mana ini minus ya. Sama dengan minus 44. Nah sama kayak tadi gitu ya, karena N tidak boleh negatif maka yang kita pakai adalah yang positif, berarti yang kita pakai adalah N sama dengan 20. Jadi lamanya angsuran itu akan lunas itu selama 20 bulan, berarti N-nya sama dengan 20. Nah mungkin itu beberapa contoh soal tentang deret aritmatika. Silakan dipelajari. Selamat belajar dan tetap semangat.